Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.3.A.8, Coaching untuk Supervisi Akademik. Coaching adalah kemitraan antara coach dan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coach, yaitu melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Pada proses coaching ini coach lebih tahu tentang masalahnya dibandingkan dengan coachee, jadi melalui proses coaching seorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada proses coaching, sangat diperlukan keterampilan bertanya dari coach, dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Ada 3 prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, membangun kesetaraan antara coach dan coachee, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri dan rendah hati. 2. Proses kreatif, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan sendiri oleh coachee. Ada 4 paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching dengan alur tirta. T adalah tujuan umum, yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai coachee. I adalah identifikasi, coach mengidentifikasi kekuatan hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuannya. R adalah rencana aksi untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan T adalah tanggung jawab coach menanyakan komitmen coachee setelah menyusun rencana aksi. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presensi. Mendengarkan aktif. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun murid saya. Memperbaiki lakunya, karena sebagai coach saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan untuk murid dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan diri yang membahayakan dirinya. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid atau kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid, yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat bakat dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian akan terwujud pembelajaran yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kaitannya proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional, atau PSE modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung proses coaching, sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang PSE, karena melalui PSE maka coach maupun coachee akan saling menghargai, sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching, mendengarkan dengan rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati.
Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching menjadi salah satu sarana untuk ini, dan memastikan bahwa supervisi akademik dijalankan secara benar dan terfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan mengembangkan diri guru di sekolahnya, karena melalui proses coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.